Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini di mata kuliah kecerdasan buatan kita sudah masuk di pertemuan yang ke-6. Di pertemuan yang ke-6 ini nanti kita akan belajar mengenai algoritma inform search, pencarian yang sudah diberikan informasi sebelumnya. Apa saja yang nanti kita sedikit paparkan, yaitu adalah BFS, sama seperti kemarin BFS singkatannya, tetapi ini adalah Best First Search, yang artinya nanti kita bisa temukan di slide selanjutnya. Ada Greedy Best First Search, A-Star Search, Heuristic Local Search Algorithm, Hill Climbing Search, Simulasi Annealing Search, Local Beam Search, dan yang terakhir adalah Genetic Algorithm. Pada Best First Search, idenya adalah penggunaan fungsi evaluasi untuk masing-masing node, di mana fungsi Fn ini adalah menyediakan estimasi untuk harga totalnya. Ini adalah pengembangan dari node n dengan fungsi Fn yang paling kecil. Implementasinya di sini adalah order the node, menyuruh node, increasing, meningkatkan order pada cost-nya. Spesial case di sini adalah greedy best first search dan star search. Ini yang kemarin kita sedikit kulik, sedikit kita pelajari mengenai Rumania with straight line distribution-nya, di mana di sana terdapat beberapa cost atau nilai yang berbeda antara node satu kota dengan node yang lain. Ini berdasarkan jarak ya, kalau kita ilustrasikan seperti itu. Seperti pada saat kemarin kita adalah Arad menuju ke Bukares ya, bagaimana untuk penerapannya. Nah, di Greedy Best First ini, kalau di Best First Search menggunakan fungsi evaluasi, menyediakan estimasi untuk total cost-nya. Nah, kalau di Greedy Best First ini adalah estimasi pada harga yang berasal dari N untuk menuju ke tujuan. Example-nya di sini adalah straight line distance from N to Bukares. N itu adalah node ya, node awal menuju ke Bukares. Greedy Best First Search di sini adalah mengembangkan node yang kelihatan dekat dengan tujuan. Kalau Best First Search ini adalah mengembangkan node dengan smallest fungsi. Nah, smallest fungsi Fn ini. Tapi kalau Greedy Best First adalah yang dekat dengan tujuan. Kelihatannya dekat ya. Appears atau kelihatannya ya. Bedanya di kata kelihatan dan mengembangkan node with smallest Fn. Ya. Bedanya seperti itu. Yang Best First Search dan Greedy Best First Search. Nah, ini implementasinya di sini. Nah, ini Arad menuju CBU ada sekitar 253. Ya. Lalu ke Bukares, ke Fagaras, di mana dia paling kecil nilai cost-nya. Terakhir adalah ke Bukares. Jadi Fagaras ya. Fagaras menuju ke Bukares. Nah, seharusnya di sini adalah nilainya 211 ya. 211. Nah, kalau CPU mana CPU? Ini adalah 99.
selanjutnya, properties of greedy best first search. Di sini, apakah greedy best first search ini merupakan complete algorithm? Tidak. Kenapa? Karena can get stuck in loops. Jadi, algoritma ini dapat stuck atau berhenti pada perulangan. Bagaimana mengenai time complexity-nya? Di sini memiliki formula O B pangkat M, tetapi dengan good heuristic, heuristic adalah pencarian yang memiliki informasi sebelumnya, can give dramatic improvement. Jadi jika kita memiliki good heuristic atau informasi atau experience sebelumnya dapat memberikan peningkatan secara dramatik. Jadi greedy best first search ini dikatakan memiliki fungsi time complexity-nya dengan formula O dalam kurung B pangkat M. Bagaimana mengenai space complexity-nya? Jadi O dalam kurung B pangkat M di sini adalah menjaga semua node di dalam memori. Wah, berarti besar ini memorinya. Kalau dia menjaga semua node di dalam memori. Sehingga optimalisasinya bagaimana? Dia dikatakan belum optimal atau tidak optimal di sini. Example-nya tadi ya. Arad, CPU, Rimniku, Viria, Pitesti, Bukares is a sorter. Aslinya dari Arad ke Bukares itu yang paling pendek jaraknya adalah bukan yang contoh tadi, tetapi Arad CPU, tapi yang ini Arad CPU, Rimniku, Viria, Pitesti, dan Bukares. Itu yang paling pendek jaraknya. Dengan konsep dari greedy best first dikatakan dia belum optimal. Lalu bagaimana mengenai konsep A-star search, pencarian algoritma A-star? Idenya adalah mencegah pengembangan path atau jalur yang memiliki nilai ekspensif atau mahal di sini. Di sini memiliki fungsi N sama dengan G, fungsi Gn ditambah Hn. Apa itu Gn? Gn adalah cost, harga so far to reach dari node awalnya. Hn adalah estimasi cost, biaya dari N to goal-nya. Jadi sudah ada estimasi perkiraannya. Dan fungsi Fn di sini adalah total cost estimasinya pada jalur yang melalui N atau titik awal menuju ke tujuan. Titik tujuan. Base first search di sini memiliki fungsi Fn sama dengan Hn. Jika kita melihat fungsi yang ada di dalam algoritma A-star search. Karena dia sama-sama estimasi cost. Ya, estimasi cost. Nah, ini adalah penerapan dari algoritma A-star, contohnya adalah di sini adalah Arad. Nah, ya. 366 ditambah 0 plus 366. Tadi ya, rumusnya tadi ya. Gn plus Hn. Nah, ini ternyata itu ya, CPU revisit. Nah, dari Craivoa ke Pitesti lalu ke Bukares. Admissible heuristic di sini admissible kita cari pencarian. Maksudnya apa admissible itu? Google Translate. Admissible Indonesian dapat ditambahkan. Admissible. Ini dia. Bisa diterima. Heuristik bisa diterima. Nah, ini. Fungsi heuristik atau HN ini bisa diterima jika masing-masing node N, nah masing-masing node ya,
Hn ini kurang dari H star N, di mana H star N ini adalah nilai true cost-nya ini sampai pada reach ya, sampai the goal, sampai pada titik tujuan dari N-nya tersebut. Jadi true cost-nya ini terpenuhi, ya, terpenuhi, reach itu terpenuhi ya. Di mana fungsi H star di sini adalah cost true-nya di sini, nilai yang sesungguhnya di sini, ini bisa terpenuhi dari titik awal the goal state from N. Ini dibalik ya, the goal state from N. Jadi titik tujuannya sampai ke N-nya. Unadmissible heuristic di sini, heuristik yang bisa diterima di sini, never overestimate. Nah, tidak pernah overestimasi di sini, melebihi estimasinya pada nilai atau cost biaya untuk tercapainya tujuan. Makanya di sini dikatakan unadmissible heuristic ini adalah yang paling optimistik. Nah, fungsinya, example-nya adalah tadi ini SLD ya. SLD apa? Strike line. Strike line distance-nya, jalur dari titik awal ke Bukares tadi ya, strike line distance, SLD ya. Kalau tanya SLD itu apa? Never overestimate actual road distance. Jadi tidak pernah memiliki estimasi yang berlebih pada jarak jalan secara aktualnya. Teorinya adalah jika HN ini bisa diterima, A star using tree short is optimal. Ya, kita secara teoretik menyatakan bahwa algoritma A star di sini memiliki algoritma pencarian pohon yang paling optimal dibandingkan yang lainnya. Pembuktiannya adalah jika kita suppose memperkirakan suboptimal goal G2 ya ini G2 has been generated and is in the fringe pada jalurnya ini. Let n be an unexpanded. Mari kita berikan titik n-nya itu adalah unexpanded node pada fringe-nya such that n, contohnya adalah jika n merupakan a shortest path to an optimal goal. Nah, jika kita ingin membuktikan Fn kurang dari Fg2 ya. Jadi tadi kan kalau kita bisa dinyatakan optimal itu kan kalau tadi Fn kurang dari Fg2, titik awal kurang dari titik fungsi awal kurang dari fungsi tujuannya. Lalu A star di sini will prefer N over G2. Jadi karena dia kurang nilainya daripada Fn, dia akan memilih jalur yang G2. Bagaimana pembuktiannya? Di sini adalah Fg2 sama dengan G2 sejak Hg2 sama dengan 0 ya. Fungsi G ya, bukan G2 ya, sama dengan G sejak Hg sama dengan 0. Jadi syaratnya adalah kalau yang pertama adalah Hg2 sama dengan 0, kalau yang kedua syaratnya adalah fungsi Hg di sini sudah sama dengan 0. Ini apa sih maksudnya? Ini adalah yang ini ya, yang ini. Nah, H star-nya ini adalah true cost to reach the goal state from N. Nah, jadi dia memiliki heuristik yang bisa diterima syaratnya ini ya. Fungsi G2 lebih besar dari G. Nah,
G itu tadi apa? Goal. Ya, G itu tadi adalah goal. Sejak G2 is suboptimal. Nah, lalu fungsi G2 lebih besar dari fungsi G dari atas tersebut. Ini G ya. Nah, ini optimal goal-nya. Ini optimal goal-nya, ini titiknya. Ini adalah N-nya. N. Terus ini adalah start, lalu ini adalah titik goal G2. Nah, penjelasannya tadi dilanjutkan. Tadi baru fungsi G2 sama dengan fungsi G. Nah, ini copy from last set tadi ya. Nah, ini sampai nanti. Nah, jadi memang dia pembuktiannya adalah mencari cost yang kurang ya. Mencari cost, true cost-nya untuk mencapai the goal state-nya tadi. Jadi dia harus kurang daripada hastar-nya. Hastar dari heuristik untuk setiap nodenya. Nah, seperti itu. Heuristik ini dikatakan konsisten jika setiap node n-nya untuk setiap suksesornya n turunannya pada n generated by any action A. Any action A itu adalah action atau tindakan. Jadi adalah pemilihan dari jalur tersebut. Jika H n kurang dari penjumlahan C, nah itu ya, ditambah dari HN turunannya. Jika H adalah konsisten, kita memiliki fungsi N turunan sama dengan GN turunan ditambah HN turunan, seperti itu. Sehingga nanti setelah ini adalah fungsi turunannya itu nanti lebih besar dari fungsi N yang di awal tadi. Nah, ini ya, yang di awal tadi. N turunan, lalu ini adalah tujuan atau goal-nya. Fungsi Fn ini adalah non-decreasing along any path. Nah, teoretiknya adalah jika Hn ini adalah konsisten, pencarian A* ini adalah menggunakan grafik search. Itu bisa dikatakan optimal. Kenapa? Karena dia menjaga semua node yang sudah dilalui pada memori untuk mencegah repeated state, kondisi yang terulang-ulang, yang diulang-ulang terus. Nah, ini dikatakan dia memiliki graph search paling optimal di antara pencarian yang lainnya. Kalau tadi yang sebelumnya yang sebelumnya greedy ya. Greedy ini dikatakan pencarian. Nah, ini dikatakan Astar ini adalah tree search optimal. Jadi dia jika dia menggunakan pencarian pohon, ini juga bisa dikatakan optimal. Karena rumusnya yang ini. Rumusnya yang ini ya. Karena dia adalah true cost to reach the goal state from N. Dengan rumus yang ini, dia dikatakan optimal. Dengan rumus yang berbeda lagi, dia dikatakan graph search is optimal karena dia menjaga semua nodenya di dalam memori untuk mencegah pengulangannya tadi. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjut optimality pada A*. A* mengembangkan nodenya in order of increasing F value-nya tadi. Nilai fungsi F-nya.
secara bertahap menambah F contours of node, dia menambahkan contours-nya, setiap nodenya, dia mengembangkan terus sampai ke titik awal, A menuju ke B ya. Konturnya di sini adalah I terdiri dari semua node dengan F kurang dari Fi, di mana Fi kurang dari Fi plus 1. Jadi setiap nodenya dia itu berkurang dari titik awalnya, titik awalnya, titik awalnya. Sehingga dia bisa dikatakan optimal. Jadi antara node satu dengan node yang lainnya, ini mana yang paling besar gitu ya. Oh ternyata 380 itu lebih kecil daripada 400, makanya dia dipilih seperti itu. Terus 400 misalnya lebih kecil lagi, apakah dia sama dengan yang lainnya? Oh ternyata lebih kecil daripada R ternyata. Oh, atau F nilai dari cost-nya itu, maka dia yang dipilih untuk action yang selanjutnya. Seperti itu ya. Properties of a star dikatakan complete unless there are infinitely many node dengan fungsi F kurang dari fungsi tujuannya. Sehingga di sini dikatakan path cost-nya atau jalur cost-nya lebih besar dari penjumlahan semua jalur sigma ya. Time space-nya bagaimana? Eksponensial rumusnya B pangkat D. Jika perkecualian jika nanti Hn kurang dari H star N-nya. Apakah optimal? Yes. Optimal efisiensi? Yes. Tidak ada algoritma dengan same heuristic is guarantee untuk mengembangkan node yang paling kecil. Nah, ini dikatakan efisiennya, alasannya seperti itu. Memori bound heuristic search-nya ini adalah rekursif kebalikan dari best first search ya. Bagaimana kita mencari solusi pada memory problem untuk A star search? Idenya adalah mencoba something like depth first search, tetapi mari not forget, tidak melupakan everything, semuanya tentang cabang yang kita explore secara bertahap. Kita harus mengingat the best F value jika kita memiliki seberapa jauh cabang yang nanti akan kita hapus. Itu penjelasan memory bound heuristic search-nya. Nah, ini adalah recursive best first search-nya. Recursive best first search adalah memiliki tantangan, it's meant very often in practice. Jadi memang harus selalu praktis. Itu karena fungsi F di sini, fungsi untuk recursive best first search-nya adalah goal ditambah H, become more accurate atau less optimistic jika kita approach mendekati tujuannya. Akan tetapi higher level node-nya di sini memiliki F values yang kecil dan akan dieksplor untuk pertama kali. Nah, problemnya di sini adalah jika kita menjaga memori apapun yang akan kita lakukan seperti itu. Problemnya adalah memori ya, semuanya masalah memori. Simple memory bound A-star-nya ini dikatakan ini mirip seperti A-star, tetapi ketika memorinya full, kita akan mendelete, menghapus node yang jelek. Yang jelek di sini dikatakan F value-nya paling besar. Seperti recursive best first search, kita mengingat the best descendant in the branch we delete. Jika kita berada pada tie atau equal F-nya, kita pertama kali harus menghapus the oldest, paling lama, node yang paling sedikit. Nah, paling lama ya, node yang kita pilih. Simple MBA star di sini menemukan the optimal reachable solution given the memory constraint. Waktu di sini dapat dieksponensialkan atau dipangkatkan seperti itu. Nah, ini adalah contoh penerapan admissible heuristic pada 8 puzzle.
Ini silakan nanti bisa saudara lihat di sana ya, bagaimana penerapannya. Terus permasalahan yang rileks di sini, problem dengan fewer restriction on the action dikatakan problem relaxed. Nah, relaxed maksudnya apa relaxed? Kita coba untuk translate. Santai atau relax problem. Jadi masalah yang ringan ya. Ini relax problem maksudnya. The cause of an optimal solution di sini bisa dikatakan relax problem jika heuristik admissible-nya, pencarian yang bisa diterima ini adalah berasal dari original problemnya. Nah, ini penerapannya pada 8 puzzle yang dikatakan relax, so that the tile can move anywhere. Jadi 8 puzzle ini dikatakan relax problem ketika H1N menerima shortest solution. Jika the rules di sini adalah relax atau ringan, so that a tile can move to any adjacent square. Jadi bisa berpindah kemanapun. Makanya dikatakan contoh 8 puzzle adalah relaxed problem. Untuk local search algorithm, in many optimization problem, jalur pada tujuan adalah irrelevant, tidak relevan. The goal state itself is the solution. Jadi local search algorithm mengatakan untuk optimization problemnya di sini adalah the goal state itself is the solution. State space atau keadaan awal di sini adalah set of complete configuration. Merupakan aturan untuk konfigurasi yang paling komplit. Menemukan konfigurasi yang terdiri dari n queen di sini, satisfying constraint atau isi yang paling memuaskan di sini. Example-nya adalah n queen ya. In such case, beberapa kasus kita menemukan local search algorithm di mana menjaga current state untuk meningkatkannya. Very memory efficient, only remember current state-nya. Jadi dia memiliki memori yang paling efisien jika mengingat current state-nya. Nah, ini adalah contoh dari n queen tadi ya. Menempatkan n queen pada n kali n board with no two queens on the same row. Jadi rule-nya seperti ini. Tidak boleh satu row, satu kolom atau diagonal. Nah, ini sehingga penerapannya seperti ini. Nah, itu ya. Kondisi awalnya ini adalah actionnya sampai nanti menemukan tujuannya sesuai dengan aturan yang diterapkan dengan no two queens on the same row, column, or diagonal. Seperti itu ya mahasiswa. Nah, ini adalah high climbing search. Problemnya adalah tergantung pada initial state dan bisa buntu pada lokal maksima. Ini lokal maksima ya. Nah, ini adalah penerapan high climbing search dengan 8 queens problem. Nah, masing-masing number indicate if we move a queen its corresponding column. Nah, ini penerapannya ini. Idenya di sini simulasi annealing search di sini adalah escape, mencari jalur keluar lokal maksima dengan memenuhi sambat move, beberapa gerakan yang buruk, tetapi gradually decrease ya, secara bertahap itu mengurangi frekuensinya seperti itu. This is like smoothing the coast landscape. Properti pada simulasi annealing search di sini adalah one can prove jika T decreases slowly enough. Lalu simulasi annealing search ini akan mencari global optimal wave probability approaching atau pendekatan probabilitas 1. Tetapi ini memakan waktu yang lama. Nah, ini
Bagaimana mengenai genetic algorithm? Genetic algorithm ini adalah a successor state adalah generated by combining two parent state. Ada dua parent state di sini yang start with k randomly generated state. Di sini adalah population. State di sini adalah merepresentasikan, menunjukkan sebagai string over a finite alphabet. Nah, seringnya di sini menggunakan stringnya ini adalah 0 second and 1 second. Evaluasi function di sini, fitness functionnya adalah higher values untuk better state. Jadi kalau di genetic algorithm, evaluasi function atau fungsi fitness yang paling fit atau proper di sini adalah memiliki higher values untuk better state. Keadaan yang lebih baik. Menghasilkan produce the next generation pada state melalui selection, crossover, dan mutasi. Ini adalah penerapan dari konsep dari genetic algorithm. Nah, ini contohnya, ini sama Queen, bagaimana menghitung probabilitasnya. Ada initial population seperti ini. Nah, ini fitness function-nya dihitung probabilitasnya, ini 31%. Kita pilih yang 31% dan 26% ini kelihatannya. Selection-nya terlalu crossover. Nah, ini di crossover sehingga memilih jalur 1, 2, dan 7 mutasinya. Ya, itu ya mahasiswa semuanya untuk diskusi kali ini. Nanti saya coba untuk mencarikan source code-nya untuk A star. Nanti bisa saudara coba melalui praktek ya A star. Nanti diskusinya di dalam pertemuan nanti adalah bagaimana nanti saudara di pertemuan ke-6 bisa mempraktekkan algoritma A star nantinya melalui diskusi ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, bisa nanti melalui diskusi di setiap pertemuan gitu ya. Walaupun kemarin saya belum jawab, ada beberapa yang saya belum jawab, mungkin mohon maaf. Nanti insya Allah saya coba untuk memberikan apa namanya, memberikan penjelasan secara matang di diskusi. Jadi nanti insya Allah akan ada prakteknya juga untuk pertemuan yang ke-6 dalam algoritma Astar. Silakan nanti saudara coba dengan menggunakan Google Tool, Google Colabs ya sebagai tools-nya untuk pemrograman Python-nya. Baik, kita ketemu nanti diskusi lebih lanjut di pertemuan ke-6. Silakan nanti saudara persiapkan untuk prakteknya menggunakan algoritma Asta. Coding nanti akan saya share, bagaimana penerapannya, nanti kita bisa diskusi di dalam diskusi pertemuan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.